semuanya, balik lagi sama aku Mahes. Hari ini The Career Room. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang Teaching Factory dan yang pasti nggak jauh-jauh banget dari PKL. Dan yang lebih spesialnya hari ini kita bakal bahas Teaching Factory terkait di dalam broadcasting dan perfilman. Dan yang pasti hari ini bakal seru banget dan bakal lebih banyak obrolannya. Apalagi topik ini berbeda sama yang sebelum-sebelumnya pernah kita bahas. Hari ini kita bakal bahas Teaching Factory terkait broadcasting dan perfilman yang pasti udah sama ahlinya. Dan langsung aja kita panggilin narasumber kita hari ini, yaitu ada Bapak Triana Nurlatif. Boleh Bapak Tri? Ya, halo Bapak. Halo Mahes. Iya, jadi kita hari ini kayak yang udah aku bilang tadi ke teman-teman, kita bakal bahas tentang Teaching Factory, apalagi khususnya Bapak Tri pasti udah hatam banget ya tentang dunia broadcasting dan perfilman. Sebelum kita mulai pembahasannya, Bapak boleh diceritakan Bapak kira-kira sehari-hari ngapain aja dan boleh diperkenalkan tentang Bapak Triana Nurlatif lebih lanjut. Oke, makasih Hatam. Enggak juga. Masih belajar juga sama kayak kalian. Kalau kegiatan sehari-hari pasti Mahes juga tahu lah ngajar. Betul, kan. betul. Terus selain mengajar juga alhamdulillah masih istiqomah lah dalam berkarya. Betul. Itu saja sih. Selebihnya apa ya mendekatkan diri kepada Tuhan kali ya. Betul. Kita semua harus mendekatkan diri Pak kepada Harus lah. Tuhan. Harus lah Pak. Itu aja. Kalau Kewajiban. Mahes gimana Kalau kegiatannya? saya karena ini lagi mendekati ujian akhir ya Pak. Terus juga ini saya udah kelas 12, apalagi saya mau PKL juga. Jadi sambil mempersiapkan PKL juga saya pasti menyiapkan buat ujian akhirnya juga gitu. Kemana PKL-nya? Kalau untuk PKL sih sebenarnya belum ada bayangan sih Pak, tapi saya udah mulai buat CV, terus udah banyak pilihan juga sih Pak, tapi Santai aja, relax. iya. Ini memang ngomongnya sama Bapak Tri sih. Jangan dijadikan beban lah PKL juga kan. Betul. Karena ini disambi sama persiapan buat ujian akhir juga kan Pak. Yap. Betul. Harus enjoy, happy. Betul. Itu yang utama. Kalau kita ini dijadikan beban, waduh kayak itu kerasa berat banget. Betul. Jaga kompakan itu. Betul Pak. Gitu. Harus kompak. Ya lanjut. Oke, jadi hari ini kayak yang tadi aku bilang ke teman-teman, kita bakal bahas tentang Teaching Factory, khususnya ini di broadcasting dan perfilman. Oke, langsung aja kita bakal masuk ke segmen breakdown case. Buat teman-teman jangan lupa pantengin terus dan ikutin kita terus di Let's Break Down the Case. Oke, sekarang kita udah masuk ke segmen breakdown case nih Pak. Jadi di sini kita udah nyiapin beberapa studi kasus dan kita bakal Bapak bakal memberitahu opini Bapak, apalagi buat teman-teman di rumah pasti bakal lebih banyak ilmu yang didapat, apalagi ini dari Bapak Patri khususnya di broadcasting dan perfilman. Apalagi buat teman-teman broadcasting dan teman-teman di SMK pasti bakal dapat banyak banget pelajaran. Oke, yang pertama di sini ada studi kasus. Jadi menurut Bapak boleh memberikan opini Bapak. Jadi di sekolah ada membuat video dokumenter investigasi tentang Teva nih Pak. Bapak pasti nggak asing sama Teva yang Teaching Factory. Yang Ya, Bapak kamu sendiri tahu nggak Teaching Factory apa? Saya sebelumnya riset sih Pak, sempat searching sedikit. Jadi Teaching Factory itu apalagi ini khususnya SMK kan ya Pak. Saya SMK. Teaching Factory itu jadi sebelum kita terjun ke dunia industri pasti kita harus mempersiapkan mental, terus dari mental, terus dari skillnya juga. Jadi di Teva ini mungkin menurut saya ya lebih banyak menguatkan mental dan skillnya lebih terasah lagi. Terus dari Teva ini juga pasti banyak
project-project yang pastinya nanti pas kita terjun ke dunia industri kita nggak kaget lagi gitu. Itu menurut saya sih Pak. Oke. Nah menurut Bapak? Jadi kita ngomongin ininya dulu aja ya, secara garis besar Ya, dulu kita- aja ya, maksudnya yang sebelum mendetail ya. Betul. Pada dasar intinya sih ada project ya kan. Betul. Nah, jalaninnya bagaimana, yang pasti jalannya itu dengan industri. Jadi bukan hanya tentang mental, SOP, sampai ke betul-betul produknya itu tuh ada, karena kita di bidang jasa terutamanya ya, servisnya itu harus memuaskan. Betul. Berbeda dengan ketika produknya itu ada, kayak contoh misalkan kayak kita jualan kopi dan lain sebagainya, dan itu sudah ada nilai ukur kayak berapa sih harga gula dan Betul, sebagainya kan. Nah kalau kita kan lebih kepada dalam kepribadian diri kita sendiri nih, dan bahkan nantinya jangan sampai ketika kita punya itu tadi ya, tanda kutip cacat. Nah industri kreatif itu ya 4L gitu, lo lagi pastinya ya, kita nggak akan kepakai gitu. Betul. Makanya servis itu yang harus utama, seperti itu. Terus jalannya seperti apa Pak? Ya kita belajar berdasarkan base project. Ya, kayak contoh kita ambil editing. Nah di industri A butuh editor. Nah industri ini tuh ngasih pembelajaran juga nih, ngeditnya tuh seperti ini, nanti hasil yang dibutuhkan seperti ini, sampai betul-betul projectnya itu tuh ada. Yang susahnya apa coba? Yang susahnya menurut saya dari kegigihan dan dari kemauan sih Pak kalau kita. Itu masih bisa diasah kalau gitu. Oke. Iya, kalau kata Pak Kepsek kan selama masih bisa dibina Betul. boleh Boleh. dibina, tapi kalau nggak bisa dibina dibinasakan katanya gitu. Yang susah tuh nyari projectnya, Hes. Oh gitu Pak. Iyalah, coba kalau kita nggak ada project gimana jalannya? Kita nggak laku. Betul. Makanya segala bentuk aktivitas ke anak-anak broadcast, saya tuh selalu menekankan bahwa ya portofolio itu penting. Apapun yang sedang kalian kerjakan itu update aja, posting, direkap ya kan, karena nantinya itu yang akan dilihat. Biar ada arsipnya juga Pak. Betul, kayak seperti ini kan, kita aktivitas seperti ini ya industri akan melihat kita. Betul. Dan bahkan ada beberapa yang ya itu tadi studi kasus itu tuh, Betul Pak. yang tadi banyak ke studi kasusnya. Kita ada 3 studi kasus tuh Pak. Ini salah satu contoh studi kasus Betul. juga. Banyak industri malah belum tahu ada jurusan yang seperti ini. Betul. Karena jarang diketahui juga sih Pak Iya, broadcasting. dan banyak juga teman-teman di industri, lu ngajar, iya, ngajar apaan lu kan gitu ya. Iya Pak. Yang mereka pikirkan itu apakah bahasa Indonesia kah, ngajar kan Betul. seperti itu. Pelajaran akademik. Iya, yang ini apa normatif, Betul. adaptif, seperti kalau kita kan di produktif. Ngajar apa? Ngajar broadcast? Ada. Gua aja kaget awal-awal gitu, karena sebelum saya terjun memang Senin sampai Jumat full mengajar ya. Dulu tuh awalnya diundang hanya sebatas jadi guru tamu. Oh gitu. Di Tapi tetap broadcast Pak. broadcast, jurusan broadcast. Awalnya tuh dari kaprodi saya dulu di kampus. Lu bisa nggak ngisi materi apa bang? Diberi sama dia. Gini tentang broadcast, tapi basicnya aja, karena kan ya kalau ngomongin satu kayak contoh kita lighting aja kan itu banyak akan cukup. banget ya, penting basicnya dulu aja. Oh oke. Sampai akhirnya saya matengin konsep, ternyata ini jurusan, saya kira ekskul gitu kan. Betul. Banyak kan ekskul, oh ini udah menjadi peminatan ternyata, wow luar biasa kan. Nah dari situ tuh roadshow akhirnya ke sekolah ya Jabodetabek deh gitu, sebelum keluar Jabodetabek tuh. Nah dimintalah sama salah satu sekolah juga, saya bilang nggak bisa stay, saya masih ada
jalan project juga. Karena Bapak juga nggak stay di satu tempat ya Pak. Iya, tapi Iya. saya setia ya Hes ya. Iya Pak, oh iya dong Pak. Iya, nggak bisa. Maksudnya kan kalau di sekolah itu kan ada jadwal dong. Iya betul. Nah paling nyari jadwal yang kosong. Nah cara satunya itu studi kasus itu, dan ternyata saya dulu sebagai bagian dari industri ya nggak tahu ada jurusan seperti itu, ternyata di SMK itu ada gitu, Betul. bukan hanya di kampus. Nah ini nih yang memang perlu adanya kita, kalau bahasa ini tuh jualannya gitu. Kita menyuguhkan jasa, manpower ada, alat ada, ya walau belum memenuhi standar industri tapi better lah gitu kalau dalam Pembelajaran gitu. pembelajaran. Terus kalau untuk daily podcast seperti ini ya boleh seperti itu. Salah satu studi kasusnya tuh ternyata industri kaget juga, wah boleh deh, ayo apa yang bisa kita kerjakan bersama, kolaborasi bersama. Nah di situ dimulai, dan nyangkanya itu kan nantinya gini, makanya ada slogan SMK bisa SMK hebatnya untuk membuktikan itu. Betul. Industri itu kadang gini, emang bisa anak SMK? Nah itu jangan salah, itu tantangan Patri Makanya sebelum muridnya dulu, gurunya ini memenuhi standar gak kan gitu. Kelinearitas ini tuh penting. Guru yang baik itu bukan hanya dia pandai berceramah di kelas. Guru yang baik harus bisa memberikan pengalaman ya, apa yang sudah ia lalui, sudah ia kerjakan lalu dibagikan, seperti itu. Apalagi studi kasus. Oke, ini bisa kita lanjut nih Pak. Boleh, Oke. boleh. Jadi di sini ada sekolah yang membuat video dokumenter nih Pak, kayak yang tadi saya bilang tentang Teva, yang menuduh ke sebuah UMKM lokal untuk melakukan UMKM lokal melakukan pencemaran. Jadi mereka buat video nih Pak, buat video dokumenter investigasi tentang Teva, tapi mereka menuduh sebuah UMKM lokal melakukan pencemaran. Jadi kayak dituduh gitu deh Pak. Pencemaran tuh pencemaran apa ya? Pencemaran nama baik Pak. Jadi Ke UMKM-nya? iya Oke. betul. Nama pemilik UMKM-nya juga salah disebut. Terus apalagi ada di sini juga, kalau video dokumenter kan pasti ada musik kan Pak. Ada kayak back sound-nya. Ada Nah sound itu latar juga ya semua ya. itu juga nggak punya hak cipta, jadi copyright. Oke. Terus di sini pertanyaannya Pak, ada pertanyaan pertama, bagaimana cara membuat SOP untuk proses peliputan, pengecekan kebenaran data, dan penggunaan karya yang memiliki hak cipta, agar karya siswa tetap kritis tetapi tidak menimbulkan masalah hukum. Oke. Kalau nyampein pertanyaan pelan-pelan ya. Oh oke Pak, saya grogi nih Pak kebetulan. Santai aja, grogol jauh. Oke, yang pertama tadi ya SOP. Iya betul. Yang perlu kita tahu kan itu investigasi kan ya. Iya. Nah kita perlu tahu dulu itu manfaat investigasinya untuk apa, ngapain, capek-capek investigasi, ya kan? Betul Pak. Dari situ aja kalau nggak ada manfaat dan tujuannya itu nggak boleh, Hes. Jadi gitu. Jadi kalau mohon maaf izin senior ya, kalau saya ada salah boleh diluruskan. Gitu. Harus sesuai SOP, kayak tadi aja sudah mencemari nama baik kan. Nah itu udah salah tujuannya aja, buat apa? Betul. Apalagi zaman yang sekarang kan sebutannya itu happening viral. Betul. Ya kan sebutannya sekarang viral, dikit-dikit viral kan gitu. Nah awalnya dulu untuk apa kalau kita ngomongin SOP? Biasanya kan kalau kita investigasi itu kan ada kasus, ya kan, ada sebuah kejahatan misalkan, baru kita butuh investigasi datanya kemana kan gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ada hak cipta. Nah ini menarik. Kebetulan saya penulis lagu juga. Penulis lagu, saya dulu emang main musik juga, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih menerima royalti dari lagu-lagu yang dipakai sama konten kreator seperti itu. Dan itu ada LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif namanya.
Nah jujur li ya, kalau jujur ini ya, Patri juga kalau untuk masuk ke arah detail di LMKN itu ya masih abu-abu juga. Gimana sih kerja yang realnya itu seperti apa kan gitu ya, tiba-tiba ada kleman lu pakai lagu gua, lu gue somasi misalkan gitu. Tapi kalau memang intinya kan kita harus berpikir positif. Intinya kan ingin mesejahterakan para pencipta lagu. Banyak orang yang tahu lagunya tapi tidak tahu Nggak tahu pencipta. penciptanya. Nah, seperti itu. Alangkah baiknya sih izin. Betul. Itu adab. Makanya Pak Tri itu ke adik-adik, ke anak-anak broadcast selalu bilang kalau kalian tidak punya materi audio maupun yang apalagi visual ya, visual kan yang dilihat gitu, audio yang didengar. Audio tuh banyak orang yang menyepelekan padahal Betul. audio tuh Yang wah, paling rumit, Pak. iya salah satu krusial juga. Bayangkan kalau kita tidak bisa melihat dan mendengar kan, semuanya harus saling melengkapi. Izin dulu mau dipakai. Masalah responnya dari yang punya wewenang ya kita lihat aja nanti. Dari situ aja kita sudah menghargai seperti Betul. itu. Itu hati-hati ada pasalnya, ada undang-undangnya itu. Kalau nggak salah itu 2014 tahunnya itu kalau nggak salah itu terbit tentang hak cipta itu ya. Dan sampai sekarang masih terus Masih berlaku. Masih terakhir tuh kemarin kumpul semua seniman di acara event apa sih lupa saya, sama kementerian apa ya, wah lupa saya, ada tuh data-data itu. Kita yang tidak bisa hadir bisa secara virtual juga daring. Nah begitu. Berarti kebetulan nih saya izinin ya Pak. Berarti Boleh. Bapak punya band nih Pak atau? Iya dulu Oh gitu. band, dan alhamdulillah makan rezeki pernah dari sana. Ini boleh sebut merek gak? Oh. Boleh nggak? FD boleh sebut merek gak? Boleh. Ya mungkin nggak detail juga ya, nggak detail saya sebut produk. Kita pernah roadshow ya, resto junk food sih, roadshow Indonesia dulu pernah, sebelum resto itu melarang. Karena ya itu tadi terkait dengan memang regulasi ya, dan dari situ ya alhamdulillah bisa biaya untuk kuliah, kehidupan sehari-hari gitu. Tapi nggak lanjut sampai sekarang nih Pak bandnya. Pengen sih sebetulnya ya, cuma ya itu saking memang namanya hidup ya, kita ditinggal atau kita yang meninggalkan kan. Betul. Gitu. Ya pengen sih, cuma ada memang ya namanya manusia pasti nggak lepas dari masalah lah. Betul, Sampai betul. memang kita harus milih. Oh dulu viral ya situ, happening lah lagu itu band kita, sampai kita harus memilih ya udah mau bahasanya nih ya, mau melanjutkan hidup lu dengan dia, bahasanya gitu tuh, atau kita masih bertahan dengan band ini. Kayak lebay ya jatuhnya, kayak di film-film, tapi memang itu kondisinya, memang itu kondisi. Dan wah kalau saya ngomongin diskografi itu dari awal mula perjalanan yang nggak cukup sejam kayaknya. Ibarat katanya gini, kamu cinta dan sayang dengan yang sedang kamu jalankan, tiba-tiba ada yang merusak gitu kan. Nah itu prinsip buat saya, ya udah daripada ini jalan kita jadi penyakit dan dosa, Lepaskan aja Pak. iya kita masing-masing aja, tapi Betul, jangan betul. sampai lepas silaturahmi. Betul. Seperti itu. Oke, makasih ya Bapak. Oke, sekarang kita lanjut ke studi kasus yang kedua nih Pak. Boleh. Oke. Teva Sekolah mendapat proyek membuat video profil untuk sebuah perusahaan. Namun ketika mendekati deadline waktu penayangan, hasil videonya belum dianggap memenuhi standar industri nih Pak. Oke. Ini Terus- proyek sekolah. Iya. Oke. Terus si kliennya itu mengancam bakal
meminta ganti rugi, terus mengancam juga bakal membatalkan kontrak. Terus udah gitu bakal menyebarkan masalah tersebut ke media, jadi ke media luar, ke seluruhnya, jadi biar tahu, jadi bukan rahasia gitu Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat sistem pendampingan teknis dan pemeriksaan hasil kerja secara bertahap sehingga kesalahan dapat diketahui lebih awal sebelum mendekati deadline? Menarik. Saya pernah menemui kasus ini. Bahkan yang tadinya saya harus untung malah buntung. Oh gitu Pak. Kenapa tuh Pak? Jadi gini, ada sebelum kita nerima project itu MOU dulu, kontrak. Dan alhamdulillahnya nih kayak sekarang saya tadi lagi tektokan sama investor saya, sebetulnya lagi ditunggu. Oh gitu Pak. Ada behind the scene ya? Boleh fotoin dong dari situ ya, nanti saya tinggal forward. Tadi chat kan, makanya langsung gini. Ada MOU, di situ tuh isinya dari belakang kameranya aja kakak. Nah situ belakang. Jadi kelihatan semua. Nah, maaf ya FD, PD. Jadi ada MOU, di situ tuh tertera ruang lingkup kerjanya apa, briefnya. Nah itu perlu disepakati dulu mampu atau tidak. Itu balik lagi yang tadi saya bilang kan, kalau kita sekali maaf gitu, bahasa kita di lapangan itu berak ya, ya kan, itu akan kecium kemana-mana. Betul. Dan akan terendus gitu. Oh si A gini kan kemarin gini, jangan. Nah terjadilah di situ, kalau permintaan kliennya kita sanggup ya harus kita sanggupin. Dan deadline misalkan nggak bisa lagi, makanya anak-anak dan di broadcast deadline tuh harga mati Betul. Sebelum kita diinpus, bahkan diinpus pun ya sambil progres gitu. Kalau mendekati deadline ya udah Pak. Harus kayak itu tadi, makanya kan kita perlu tahu revisinya berapa kali. Betul. Kesepakatannya nih besok harus jadi, ya harus, mau nggak mau. Dan pada saat syuting itu kita ya cek lagi, jangan ya udah selesai syuting kelar, jangan, sudah memenuhi belum nih, apa nih yang kurang, kan gitu. Kalau kurang ya ambil lagi, produksi lagi. Banyak yang kita perlu planning A sampai Z. Intinya itu dari awalnya kita perlu pahami dulu kontraknya, dan nanti kalaupun ada masalah ya kita obrolkanlah baik-baik. Maka itu tadi ya, ini nih gara-gara anak SMK, nah itu saya nggak mau dijadikan bahan bully gitu. Betul. Nah SMK bisa apa sih? Nah kan gajinya gini nih anak SMK, tanggung jawab etos kerjanya mana? Dan harapan program dari adanya SMK ini kan harus bisa siap kerja. Betul. Seperti itu. Memang pernah itu tadi cerita yang Patri pernah alami. Ini Kemenpower sebetulnya brief. Jadi ruang lingkup proyeknya itu tuh ada 3 kemasan dulu tuh. Ada 3 kemasan, ada company profile ya kan, terus sama syuting, advertising, produk. Nah kalau saya yang megang semua kan susah timelinenya ya. Sampai akhirnya saya hire salah satu kerabat saya juga. Saya bilang nih budgetnya sekian, lu urus ini, gua urus ini, aman ya? Aman. Nah itu aja kan dia udah bilang aman. Tapi kenapa pas running gitu jalan, di tengah jalan dia minta nambah budget. Nah di situ aja kan. Berarti dari awal nggak aman emang harusnya Pak. Yang nggak aman siapa kan gitu ya. Iya. Makanya udah jelas ketika awal ada praproduksi kan, ya kita tahu ada awal praproduksi nih. Betul. Dan saya yakin semua pasti tahu. Nah di praproduksi ini perlu kita sepakati bersama. Betul. Rintangannya apa, dan saya ya itulah lika-liku. Harusnya dapat cuan sekian lah, ini
jebol nih gitu. Sampai akhirnya ya mau nggak mau saya calling investor kadang kan. Ya alhamdulillah terima kasih Mas Nan terutama tuh Mas Nan partner saya kadang bisa tolong didorong nggak Mas? Ini nanti ruang lingkup pekerjaannya tuh ini keuntungannya sekian, tanggal sekian. Oh oke, seperti itu. Oke. Oke, bisa kita lanjut ke kasus yang Boleh. ketiga nih, Pak. 3 kasus kan? Oke, Pak, Iya. 3, betul. Jadi di sini ada seorang siswa PKL di sebuah production house. Umurnya bekerja hingga 18 jam sehari tanpa aturan keselamatan kerja yang jelas. Siswa tersebut kemudian mengalami kecelakaan kerja serius dan harus dirawat di ICU. Pihak production house-nya menolak bertanggung jawab sepenuhnya dengan alasan kecelakaan tersebut merupakan resiko saat magang. Orang tua siswa kemudian ingin membawa masalah ini ke jalur hukum karena menganggap telah terjadi eksploitasi terhadap siswa. Pertanyaannya, bagaimana sistem asuransi kecelakaan kerja dan perlindungan sosial yang seharusnya diberikan kepada siswa PKL agar biaya pengobatan dan resiko kecelakaan kerja dapat ditanggung dengan baik? Waduh, ngeri banget nih pertanyaannya ya. Aduh, tapi menarik, gak apa-apa. Kalau yang namanya sebuah kesehatan keselamatan kerja itu bukan lagi tanggung jawab pribadi sebetulnya, itu Betul. sudah ditanamkan Tanggung. dalam pribadi semua dan ini adalah menjadi tanggung jawab semua. Semua nggak bisa satu sektor, dari sekolah, dari industri, makanya kenapa itu tadi ya, industri kita ini dibilang industri yang memang tidak beratur jam kerja. Betul, betul. Ya kan, bahkan ini tadi ya kamu pagi lihat aja gimana Patria semalam harus ketemu orang, meeting. Fleksibel aja ya, Iya, Pak. pagi harus ngajar, Betul. standby itu tadi. Nah, tapi gini, ya alangkah baiknya namanya musibah kita Nggak ada yang gotong tahu, royong. Iya, nggak ada yang tahu tanggal apes itu, nggak ada yang tahu. Makanya jika saya pribadi menjawabnya, ya kita harus bertanggung jawab bersama. Betul, betul. Nggak bisa dari industrinya juga, nggak bisa hanya sekolahnya juga, semuanya. Dan kita lihat faktor apa yang menjadi kecelakaannya tersebut tuh, seperti itu. Makanya kan kita juga nggak bisa nyalahin industri juga Nah ini yang menarik nih. Makanya Pak Tri pengen plotting di angkatan kamu nih kelas 12 itu harus ngelihat ini industri yang satu passion. Betul, betul. Jangan, Jadi jangan keluar passion ya, Pak. iya, yang kerjaannya itu oh iya saya nih Betul. pengen dong di situ, karena pola PKL sekarang ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau sekarang tuh UKK dulu baru PKL. Kalau kemarin kan itu PKL dulu baru UKK. Dan kita juga berterima kasih sama industri bahwasannya sudah bisa menerima anak-anak kita kan gitu, anak-anak broadcast di industri untuk bincang kesempatan magang. Dan alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang juga kita masih berhubungan dengan baik, menjaga silaturahmi. Kadang sempat ada kolaborasi juga. Oh, jadi banyak ya, Pak, yang kakak kelas saya nih, Pak, yang sebelumnya dari production house-nya berarti masih ada nih sampai sekarang yang masih kontekan sama Bapak. Banyak, dan Patri itu udah komitmen nanti kalau kayak Mahes dan tim dan teman-teman yang lainnya sudah menjadi alumni itu ya silahkanlah. Jangkau luasnya dunia dan Patri nggak mau ganggu. Itu udah komitmen Patri gitu. Betul, betul. Tapi ketika nantinya kamu butuh untuk sesuatu ya silahkan pulang aja. Ini rumah kamu kok gitu. Betul. Dan nantinya itu percaya kita akan ketemu di tempat yang dimana kita akan temukan, nggak harus di sekolah, mungkin di sebuah peristiwa bisa Unexpected ya, Pak. ada, dan itu emang sering terjadi lah. Betul. Bapak kamu ngapain ya, kerja kita ya udah. Itu indah, itu the best moment menurut saya. Guru ketemu murid di pekerjaan yang sama,
Dan saya nggak pernah menganggap kalian itu nantinya kompetitor saya, enggak. Kalau kalian punya project dibagi ke Patri, alhamdulillah gitu kan. Atau mungkin sebaliknya, Patri yang nantinya punya project dibagi ke teman-teman. Gitu, Hes. Oke, Pak. Ada lagi? Enggak, Pak. Jadi buat teman-teman di rumah, ini kita masih ada di segmen pertama. Kita masih ada 2 segmen yang lainnya, pastinya bakal kita kupas lebih lanjut nih, Pak. Apalagi buat teman-teman broadcast dan buat teman-teman SMK di luar sana bakal dapat banyak banget pelajaran. Sekarang kita bakal masuk ke segmen 2, yaitu unpopular view. What is your opinion? Oke, Pak. Sekarang kita Ya, ayo. Oke, Pak. Sekarang kita masuk ke segmen 2, unpopular view. Jadi saya bakal nanya pertanyaan ke Bapak, Bapak boleh jawab lagi. Ada durasi waktu menjawab nggak? Nggak kan? Enggak, Pak. Oke. Aman, Pak. Jadi for your information ya, teman-teman netizen dulu, jadi kita sambil belajar juga ya, Hes. Betul. Praktik ini. Jadi tim talk show yang menjelang UKK, gitu. Jadi kalau teman-teman netizen punya ide mau bahas apa di The Career Room, boleh. Nanti hubungi produser, Mahes produsernya ya, Iya, Pak. atau kreatif timnya, boleh. Kita daily kapan aja? Kita setiap hari Kamis per minggu pasti kita ada 1 kali talk show. Ya di setiap Kamis ya. Betul. Di BC2. Nah, Betul. kalau BC1 itu Senin ya. Senin. Nah, gitu. Ditunggu idenya ya. Kita Boleh, setiap seminggu berarti 2 kali siaran. Betul. Yuk. Oke. Oh iya. Jadi di pertanyaan pertama. Ketika standar kerja di industri lebih tinggi daripada kemampuan rata-rata siswa, menurut Bapak, apakah standar tersebut perlu diturunkan agar sesuai dengan kemampuan siswa yang lainnya, atau justru siswa yang harus didorong untuk mengejar standar tersebut? Apa konsekuensinya dari masing-masing pilihan? Bisa pelan-pelan gak sih? Oh iya, Pak. Tadi Kecepatan tanya nih, Pak. Sinergitas. Kemampuan rata-rata siswa. Oke, kenapa? Menurut Bapak, apakah standar tersebut perlu diturunkan agar sesuai dengan kemampuan siswa, atau justru siswa yang harus didorong untuk mengejar standar tersebut? Ya semua punya standarnya, nggak bisa kita dipaksakan, kecuali mungkin dari pribadinya. Balik lagi itu, makanya ada sebuah peningkatan kompetensi kan. Jadi kompetensi dari manpower tersebut itu pastinya kan yang dipilih, yang dia memang udah job desk dia. Betul. Tinggal yang ngulik sih pasti dan update, karena dunia yang sedang kita jalankan ini ya, dunia broadcasting ini ya dinamis, cepat gitu berubahnya. Tiba-tiba kan ya, kamu pernah dengerin radio gak? Pernah, Pak. Di mobil. Ya kan? Dulu enggak ada gitu, saking pengen dapat informasinya, terus dari radio pindah ke televisi. Sekarang kan televisi pindah ke media digital, itu dari konvensional ke digital. Seperti itu. Jadi saya juga sampai sekarang masih belajar, Hes. Harus itu. Sama-sama belajar ya, Iya. Pak? Seperti itu. Jadi harus kita menyesuaikan dan harus kita tingkatkan berdasarkan dengan kebutuhan itu. Betul. Oke, sekarang ini sih Pak yang menarik menurut saya. Karena sekarang kan lagi marak-maraknya AI nih, Pak. AI, pokoknya GPT gitu-gitu daripada yang lain-lain. Itu kan mampu untuk membantu proses penulisan, editing, pembuatan visual. Pokoknya apa-apa kalau ada AI pasti semuanya jadi dia 5 menit juga jadi, Pak, tinggal ketik. Menurut Bapak, perkembangan AI kan lebih menjadi ancaman nih, Pak, bagi siswa broadcasting, atau justru menjadi peluang untuk meningkatkan kemampuan mereka? Itu gimana, Pak? Menarik ini kalau kita ngomongin AI ya sebetulnya. Dan kita sebetulnya ancaman bagi orang yang nggak mau ngulik sih. Itu karena ancaman. Maunya terima jadi gitu ya, Pak? Iya, maksudnya gini, jadi wajir
gitu kan. Gue editor nih, ada AI yang bukan editor akan maksudnya bisa ngedit gitu. Tapi menurut saya tak akan tergantikan sih manusia oleh AI. Betul. User AI-nya juga siapa? Manusia. Ya udah itu aja. Tapi gini, kita perlu ngimbangin aja sebetulnya. Itu tadi yang saya bilang dinamis itu. Terus teknologi akan terus update dan berkembang, belajar lagi. Dan AI itu dia punya karakter loh. Karakternya itu masing-masing AI dia memposisikannya itu untuk apa. Kayak semacam dia ketulisan berarti AI mana. Untuk pengeditan AI mana. Betul. Dan kalau orangnya untuk siswa harus tahu sih, harus tahu. Jadi bahkan dia bisa ngulik juga di situ cara kerja editor misal gimana sih, ini breakdown terus dar keluar semuanya, baliknya tinggal ke usernya sendiri itu. Betul. Gitu ya. Jadi ada jawabannya adalah harus menyesuaikan. Jadi Harus tahu. sebenarnya nggak salah ya Pak, bahkan kalau apalagi buat anak broadcast pasti butuh tahu perkembangan zaman tuh kayak gimana, asal mau nguliknya aja dan jangan mau terima jadi aja sih Pak. Betul. Betul. Kecuali udah banyak duit sih baru bisa terima jadi. Amin Pak, kita semua juga mau Pak punya banyak duit. Amin. Bahkan kemarin ini boleh ngebuka ini enggak, Apa tuh, Pak? instansi, nama instansi. Aduh. Ya salah satulah itulah Iya, ya, kita iya. dapat project malah. Pernah dapat project semuanya itu tuh pengennya pakai AI. Oh gitu, semuanya Iya, pakai AI Pak. Semuanya pakai AI. Jadi gimana Jadi tuh Pak? itu proyekannya itu adalah di balai pelatihan. Di balai pelatihan saya nggak bisa nyebut profesinya apa, intinya saya dapat project, saya hampir megang 20 orang. 20 orang dia tuh bikin video present. Untuk present apa yang sedang ia kerjakan yang ditugaskan lah. Nah dia butuh audiovisual itu karena mungkin ya timelinenya pendek, makanya menyarankan untuk pakai AI gitu karena persiapannya mereka juga banyak. Akhirnya carilah dikonekin dari agensi ke Patri, lu bisa nggak garapnya ini gini 20 orang, teknisnya gimana, lu atur aja dah gitu kan, bahasa agensi itu selalu gitu ya, kayak anak baru aja lu siap, oke, lu umpan aja kontak gua ke sana, siap. Sampai harinya ya ini dengan Mas Nur, nah aku di industri tuh Mas Nur kadang Nur. Jadi bukan Pak Tri. Bukan. Apalagi daerah Jawa, luar Jawa Barat pasti Nur. Nah, ya Mas Nur, ya siapa? Saya gini. Oh, oke. Nah, akhirnya di brief dulu. Kita kasih tahu dulu nih kerjanya tuh nanti gini ya. Saya butuh treatmentnya. Saya butuh apa sih yang akan disampaikannya gitu, gini. Nah, kan AI itu sekali kita prompt enter Keluar. ya kan, nggak kadang tuh nggak sesuai harapan. Betul. Nah itu aja saya ngulik wanjir kok nggak bisa nih gimana ya, dan itu berlangganan, sekali generate itu berapa poin gitu ya, dan itu hitungannya dolar. Jadi berapa dolar, misalkan taruhlah $20. Nah $20 kali 1.500 poin. Misal nih ya, saya gak lupa breakdownnya itu. Sekali generate 100 misal, dengan durasi itu 10 second. Tinggal dikali aja itu berapa tuh. Bayangkan kita sekali enter salah terus ya. Nah kan gitu, kita harus menyesuaikan seperti itu. Sebenarnya ya balik lagi sih berdasarkan fungsinya. Betul. Jangan dijadikan sebuah kezoliman. Betul, iya apalagi sekarang Sempat viral juga kan AI disalahgunakan. banyak yang salah gunain. Itu sih karena memang simple. Ada positif, ada negatifnya juga sih Pak, Pasti. Semuanya juga ada positif dan negatifnya ya teman-teman. Oke, buat segmen terakhir yang pastinya kita nggak kalah seru banget, kita bakal main games nih Pak.
Jadi buat teman-teman di rumah pantengin terus karena kita juga bakal kupas lebih lanjut lagi dan pastinya lebih seru. Kita bakal masuk ke segmen red flag or green flag. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke segmen red flag or green flag. Jadi nanti saya kasih Bapak pertanyaan, kalau menurut Bapak ini red flag berarti Bapak tunjukin benderanya yang red. Kalau green flag berarti yang hijau. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat, karena ini kita lagi main games ya Pak, jadi biar kalian main games. Kalau merah tuh tandanya apa? Kalau red flag kan ya kalau di zaman-zaman sekarang kalau red flag kan ininya keburuk, kalau green flag ke baik gitu Pak maksudnya. Oh, kenapa harus hijau? Karena Kreatif. karena hijau cerah. Karena Bukannya dasar filosofi warna itu yang apa? Baik itu putih, jahat itu hitam. hitam. Kenapa merah dan hijau? Karena di zaman sekarang Bapak tahu nggak Pak kayak ada istilah red flag atau green flag gitu Pak? Iya tahu. Tahu. Oke Pak. Ke Jadi, situ. iya, kita ngikutin perkembangan zaman aja sih Pak, karena Iya. apalagi sekarang di kalangan saya, apalagi Gen Z sekarang banyak yang bahas kayak menurut lu green flag atau red flag gak sih ini gitu. Itu green flag, red flag. Lahirnya tuh kapan? Saya sebenarnya kurang Ini kita mau jadi main games gak sih? Oh iya, Ya, Pak. jadi. kurang tahu sih Pak Tuh sebenarnya ininya diliatin kapan sama ya. FD tuh. FD maaf ya. Iya. Kurang tahu sebenarnya, tapi akhir-akhir ini sih Pak saya taunya red flag atau green flag. Boleh. Oke, ini Pak benderanya. Itu kamu. Oh enggak Pak, ini cadangan aja sih Pak sebenarnya. Kirain. Oke, Iya. sekarang nanti saya kasih pertanyaan, Bapak tinggal tunjukin green flag atau red flagnya, nanti Bapak kasih alasannya kenapa Bapak jawab itu. Oke. Oke. Yang pertama, ada siswa yang saat PKL lebih memilih mengikuti instruksi pembimbing tanpa pernah mencoba memahami alasan dibalik pekerjaannya. Menurut Bapak, green flag atau red flag? Dia memenuhi. Mengikuti, lebih mengikuti instruksi pembimbing tanpa Pembimbing sekolah atau industri? pembimbing, dua-duanya industri dan sekolah. Oke, lebih memilih mengikuti. Jadi tanpa dia mencoba memahami alasan dibalik dia kenapa disuruh kayak gitu, terus pokoknya intinya alasan dibalik pekerjaannya aja gitu. Jadi dia ya udah dia nggak berkembang, nggak belajar Oke. gitu. Saya red flag. Aduh, kenapa tuh Pak? Ya improvisasi kadang perlu sih. Betul. Jadi nggak harus ngikutin pembimbingnya terus. Harus, Iya. harus. Maksud saya. Ya, tapi kan kita bukan nabi. Iya dong. Jangkauan kita juga enggak sampai. Betul. Nah, ya udah kalau dia sudah mengikuti, ya kita alhamdulillah kan sudah ngasih instruksi harus begini. Sisanya dia ya urusan dia sama Tuhan, itu aja. Gitu. Jadi maksud saya ya kita semua harus mengikuti pembimbing dong Pak, nggak mungkin. Harus sih. Tapi saya kalau pada saat temuan apa di lapangan ya dia harus menerjemahkan juga. Betul. Kadang kan instruksi itu juga harus sesuai juga ya. Betul. Tapi di lapangan kita perlu tahu juga medannya seperti apa. Jangan malah bertolak belakang kan gitu. Instruksinya apa, masalahnya apa, ya bingung. Kata pembimbing saya kan begini, kata pembimbing saya ya pembimbingnya nggak tahu tuh di lapangan gimana. Aduh, itu sih red flag. Oke, red flag ya guys. Oke, yang kedua, ada siswa yang setelah PKL menyadari bahwa bidang yang dijalaninya ternyata tidak sesuai dengan minatnya. Setelah PKL. Setelah PKL. Menurut Bapak, itu green flag atau red flag jika pengalaman tersebut membuat siswa mempertimbangkan kembali arah karirnya? Ini bisa red flag atau green flag. Tergantung diri masing-masing aja sih Pasti, Pak. tapi gini, makanya human error itu pasti ada. Pasti nggak di mana-mana. Apalagi dunia kerja kita ini harus koordinasi komunikasi itu aktif banget. Makanya
kenapa harus ada pemahaman yang tepat terkait dengan karakter si industri. Kalau PKL di event itu gimana? Nah, kerjanya apa? SOP-nya gimana? Itu kita perlu tahu ke sana. Dan kalau semisalnya dia siswa tersebut gitu ya sudah tahu, sudah dijelaskan sedetail-detail mungkin, bahkan sudah survei dulu. Patri pernah loh sampai seperti itu ya kan kemarin. Nih, jadi yang kerja PKL di event tuh begini tuh. Sini, nih dikenalin. Bang, izin bang, siswa, anak murid Nur, iya. Langsung dikenal-kenalin gitu dah. Kalau masih begitu dia masih mempertimbangkan, waduh. Perlu dipertanyakan. Iya. Oh jadi red flag juga. Iya. Jadi penting sih Pak sebenarnya untuk kita lebih mikir, lebih dipertimbangkan lagi sebenarnya maunya apa, apalagi sebelum terjun ke dunia industri. Betul. Tuh. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ada siswa yang ketika mendapat tugas dari industri justru menemukan cara yang baru yang lebih efektif. Sorry Pak. Tetapi cara tersebut berbeda dari kebiasaan yang sudah diterapkan. Menurut Kebiasaan Bapak? industri. Iya, mendapat tugas dari industri, terus menemukan cara baru yang lebih efektif. Tapi beda sama kebiasaan yang sudah diterapkan menurut Dari Bapak. sekolah. Iya. Atau dari industrinya. Karena ini kan ada siswa yang mendapat tugas dari industri. Terus menurut dia cara yang dikasih industri itu kurang efektif menurut dia. Jadi dia cari cara lain yang lebih efektif tapi beda sama kebiasaan yang diajarkan atau yang diterapkan. Oh, red flag. Menurut Bapak itu red flag. Jadi gini, kita harus tahu briefnya juga karena kan yang tahu proyeknya kan industrinya, bukan dia. Dia diperintahkan untuk mengerjakan sesuai arahan. Emang jam terbangnya segimana sih? Kan gitu. Kecuali udah apa sih namanya? Maestro gitu, misalkan dia udah jurusnya udah bisa terbang misalkan gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, dan pastinya industri akan percaya, trust gitu. Trust kepada yang menjalankan itu ketika memang hasilnya sesuai harapan dan nantinya nggak akan ada lagi brief. Awal aja brief. Gini ya, nanti ini. Ada pertanyaan, ini justru begitu tuh, langsung. Nggak muter-muter ngejelasinnya. Makanya daya tangkap kita sebagai siswa harus cepat. Ada pertanyaan? Aman bang, aman pak, aman bu, aman mbak. Oke siap, gas. Itu sesuai. Nanti pada saat siswa tersebut next akan diberikan tugas, tuh sama kayak kemarin. Udah gitu, detailnya ini. Kelar. Dan dari situ baru menemukan akan terjadinya kalau bang izin ini kalau misalnya dibikin gini gimana, itu justru seninya seperti itu. Jadi red flag. Oke, makasih Bapak. Siap, sama-sama. Oke, sebelum kita ini kan udah di segmen akhir teman-teman. Jadi sebelum kita tutup di segmen akhir, apa pesan dan harapan Bapak untuk siswa broadcasting dan perfilman yang akan melangkah ke dunia PKL dan industri kerja kreatif, terutama dalam hal mentalitas, pemuatan karya, dan kesiapan menghadapi realita di lapangan? Ngeri pertanyaannya ya, menarik banget ini. Saya pengen tuh, ya boleh nanti next agendakan sama guru-guru broadcast, kayaknya seru ya. Betul. Chit-chat secara detail begini tuh. Yang pertama saya menyampaikan tentang Teaching Factory dulu. Alhamdulillah broadcast selama saya menjabat sebagai kepala program dari 2022 kemarin tuh sampai 2024. Saya sempat hiatus 1 tahun 2025 ke 2026 karena pengen rehat aja, rehat mental lah. Karena kan bukan hanya fisik, mental juga perlu kita rehat. Nah, kita sudah membangun itu sebetulnya. Bahkan gini nih. Ini nanti Mahes tolong sebar ya video ini ke anak-anak broadcast. Boleh Pak. Dan mungkin ke ruang publik juga nggak apa-apa. Pak Tri itu selalu berpikir out of the door lah, harus itu. Kita udah punya TV digital loh. Ada loh searching aja, dan itu saya bikin sama teman-teman industri di Bekasi yang dibimbing oleh Pak Surya senior saya.
Dia salah satu pimretnya di sana. Kita join, kalau mau siaran ditonton lihat banyak orang bisa, bukan hanya live streaming di YouTube. Searching aja kita broadcasting.kbm.tv live stream ada kok. Tuh TV, karena kan concernnya kita itu di TV, TV. ya kan. Beda kalau sama film, wah cara kerjanya kan beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada PH yang kita kolaborasikan. Jadi industrinya itu sebetulnya sudah mewadahi. Tinggal anak-anak dari broadcast ini niatnya aja dimantepin. Jadi TV udah ada, PH-nya udah ada, tinggal main aja ke Studio 8 namanya. Dan besok alhamdulillah Patri jadi guru tamu loh. Di Depok, di SMK Taruna Bakti. Broadcast juga, Pak? Broadcast. Kebetulan salah satu partner Pak Tri itu. Tadi baru kemarin di calling kalau nggak salah, Jumat free nggak? Free. Ini nanti ada surat undangan ya. Jadi mereka mau bikin quiz show. Nah balik lagi ke Teaching Factory ya. Itu sudah terbentuk dari 2023, tapi ya masih memang bentukannya guru, siswa, industri terlibat. Seperti itu. Dan terakhir proyeknya itu kemarin pas Patri masih ngejabat sebelum hiatus sama IPB. IPB, Patri jadi konsultan di sosmednya. Jadi mereka bikin kemasan packaging, mereka punya produk hasil inovasi dari dosen dan siswa seperti itu. Dan mangga untuk rekan-rekan semua butuh tim kreatif, editor, fotografer, videografer, apapun itu yang bergelut di industri kreatif, kita siap melayani, kita siap menservis seperti itu, Hes. Dan alhamdulillah sekarang di 2026 ini ya mohon doa ya, kita akan lebih memantapkan lagi lah itu. Dan pesan dan pesannya berkarya deh. Matinya manusia itu kan meninggalkan nama. Nama lahir itu ada dari sebuah karya. Jadi seperti itu. Jadi akan dikenang, akan diingatlah hal-hal baiknya. Jangan netting mulu. Ngapain sih itu? Makanya Patri sekarang udah dipasuk semuanya, gua nggak apa-apain. Wes, terserah kalian. Udah nggak perlu lagi validasi. Ngapain capek? Kita punya 2 tangan, tutup telinganya udah. Bayangkan gini, nyari validasi ke miliaran manusia, harus satu-satu. Wah, mending ke Tuhan. Manusia kan nggak akan pernah puas ya, Pak. Justru itu makanya saya nyari validasinya, ya ngapain ke miliaran manusia, ke satu aja, ke Tuhan. Itu aja sih. Dan ya doa restu orang tua. Mumpung masih ada ayah, ibu, ngobrol deh. Karena dulu sebelum ada, maksudnya pas meninggalnya almarhum bokap tuh kepala sekolah, Hes. Makanya genetiknya turun ke saya. Nyokap tuh pengen, adalah anaknya, masa nggak ada sih, PNS gitu kan. PNS. Oh siap, saya dulu kan gondrong. Saya harus lunturin idealis saya, itu tuh terciptanya dari roadshow itu. Ya udahlah, karena saya seneng ngobrol kali ya, berbagi gitu. Setidaknya kalau nggak bisa berbagi duit, berbagi ilmu lah, pengalaman. Ya itu. Jadi makanya pada saat kehilangan bokap, wah aduh kerasa sih, Hes. Kita mau ngadu juga ke nyokap kan. Ya saya anak laki-laki harus kuat, tapi sekeras-kerasnya laki-laki, Hes, ada Hello Kitty-nya juga gitu. Kadang karena sama-sama manusia ya, iya, Pak. pengen nyender ke nyokap, udah ngobrol, doain ya mak, lagi ada gini kayak lancar, amin. Itu doa orang tua, apalagi doa ibu yang melahirkan kita, is the best, kun fayakun, langsung tur. Pasti. Yang paling penting sih, yang paling di akhir yang tadi Patri bilang ya, doa orang tua dan restu orang tua itu penting. Apalagi kalau ada apa-apa pasti harus diomongin sama orang tua juga ya, Pak.
Apalagi kalau masih sama ayah atau sama ibu pasti itu penting banget. Oke, makasih Bapak buat obrolannya hari ini di The Carry Room. Boleh tepuk tangan buat Patri. Oke, demikian untuk obrolan kita yang hari ini. Semoga buat teman-teman di rumah yang hari ini nonton bisa dapat lebih banyak ilmu, apalagi ini dari Patri khususnya buat anak SMK dan anak broadcast dan perfilman. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak di lain waktu, dan yang pastinya topiknya beda topik nih ya Pak. Oke, sampai ketemu lagi sama aku di Mahes di The Carry Room. Sampai jumpa.